Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat lahir dan batin ya. Ini adalah minggu keempat kita belajar dan bekerja di rumah. Saya harap kalian semua bisa menata hati dan pikiran, karena pastinya kita semua akan jenuh dengan situasi ini. Tapi ya, kita wajib bersyukur karena di luar sana banyak sekali yang kurang beruntung, tidak bisa seperti kita, tidak bisa bekerja di rumah dan tidak bisa belajar di rumah, melainkan mereka harus tetap di jalan agar mendapatkan rezeki. Ya, kita doakan mereka semua tetap sehat, dan juga mari kita doakan untuk Bapak Ibu tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 untuk tetap sehat. Kalian juga tetap sehat-sehat di rumah ya. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah teori perilaku konsumen. Ini merupakan materi setelah materi elastisitas. Di materi teori perilaku konsumen ini kita akan mempelajari seperti apa sih karakteristik dari konsumen. Satu karakteristik konsumen yang paling utama adalah konsumen selalu berfokus bagaimana mereka bisa mendapatkan kepuasan maksimum. Ya, jadi teori perilaku konsumen di sini mempelajari tentang bagaimana cara mengukur kepuasan maksimum konsumen. Dalam teori perilaku konsumen ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kardinal dan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Nah, apa sih bedanya pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal? Pada pendekatan kardinal, ahli-ahli yang pro pendekatan kardinal, mereka menyatakan bahwa kepuasan itu dapat diukur dengan satuan utility atau util, dapat diukur dengan angka dan ada nilai nominalnya. Sedangkan pada pendekatan pada pendekatan ordinal, para ahli yang pro dengan teori pendekatan ordinal, teori pendekatan ordinal, mereka berpendapat bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur dengan angka, tapi kepuasan itu hanya dapat dibandingkan. Nah, sebelum mempelajari teori kardinal dan teori ordinal, ada beberapa asumsi yang kita pakai sebagai landasan dari teori ini. Yang pertama adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin besar manfaatnya. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin besar manfaatnya, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Asumsi yang kedua adalah utilitas atau manfaat digunakan sebagai dasar dalam pengambil keputusan, terutama pada teori kardinal. Makanya ada total utility, ada marginal utility. Yang ketiga adalah azas transitivity. Azas transitivity ini disebut juga dengan konsistensi preferensi. Artinya, apabila barang X lebih disukai dari barang Y dan barang Y lebih disukai dari barang Z, artinya barang X pasti lebih disukai daripada barang Z. Itu adalah asas transitivity atau konsistensi preferensi. Yang keempat, asumsi yang keempat adalah konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap keputusan konsumsinya. Jadi di sini tidak berlaku rasa irasional dari konsumen atau rasa pembelian yang impulsif. Itu tidak berlaku di teori ini. Asumsinya adalah perfect knowledge of consumers. Dan yang terakhir adalah hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun atau the law of diminishing return. The law of diminishing return, hukum kepuasan manfaat yang semakin menurun. Artinya ini seperti hukum Gosen ya, hukum Gosen 1. Jadi apabila kita mengonsumsi barang yang sama terus-menerus, maka tambahan manfaatnya akan semakin kecil dan semakin kecil. Ingat, tambahan manfaatnya. Jadi marginal utility-nya, bukan total utility-nya. Apa itu? Kalau kalian bingung, kita langsung aja lanjut ke materinya. Ya,
Ada dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan kardinal dan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Pada pendekatan kardinal, dia berpendapat bahwa kepuasan itu dapat diukur. Sedangkan untuk pendekatan ordinal, mereka berpendapat bahwa kepuasan itu tidak bisa diukur dengan angka, namun hanya bisa dibandingkan. Yang pertama akan kita pelajari adalah pendekatan kardinal terlebih dahulu. Ukuran dari kepuasan dapat berupa satuan utility ataupun secara nominal. Keputusan untuk mengkonsumsi barang didasarkan pada perbandingan antara manfaat dengan biaya penggunaannya. Jadi untuk pendekatan kardinal ini satuan dari kepuasan adalah util, berasal dari kata utility. Pendekatan kardinal ini didasarkan dengan hukum Gaussian, yaitu apabila seseorang mengkonsumsi suatu barang secara terus-menerus, maka tambahan kepuasan yang akan diperoleh semakin lama semakin menurun, atau disebut dengan the law of diminishing marginal utility. Pada pendekatan kardinal, kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah TU atau total utility, yaitu kepuasan total yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang yang ditunjukkan oleh total utility. Jadi itu istilah pertama yang harus kalian paham, yaitu total utility. Nah, total utility, berapakah total utility penggunaan suatu barang, itu nanti langsung ada di soalnya. Jadi ini diperoleh dari soal. Nah, dalam kehidupan nyata, dalam realitas, dari manakah kita dapatkan nilai TU ini? Nilai TU ini merupakan kelemahan dari teori kardinal, karena nilai TU ini tidak ada rumus untuk mencari TU. Jadi total utility itu didapatkan dari hasil mengira-ngira saja, mengira-ngira bahwa ketika kita mengkonsumsi suatu barang, maka kepuasan totalnya adalah sekian. Begitu. Jadi inilah salah satu kelemahan teori kardinal, sehingga teori ordinal menyanggah teori kardinal ini dan membuat teori yang baru dengan nama teori ordinal. Itu adalah TU atau total utility atau kepuasan total. Istilah yang kedua adalah marginal utility, yaitu tambahan kepuasan dari menambah konsumsi sejumlah barang. Jadi tambahan kepuasan apabila ada tambahan konsumsi disebut dengan marginal utility. Rumusnya bagaimana marginal utility? Marginal utility sama dengan perubahan total utility atau delta TU dibagi dengan perubahan kuantitas yang dikonsumsi atau delta Q. Selain itu, kepuasan konsumen dibatasi oleh anggaran atau pendapatan konsumen. Dalam hal ini dilambangkan dengan I, yaitu income. Jadi rumusnya income sama dengan harga barang X dikalikan jumlah konsumsi barang X ditambah harga barang Y dikalikan dengan jumlah barang Y yang dikonsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lanjut ini dulu sebelum kita masuk ke soal. Nah, jika satu jenis barang, maka kepuasan maksimum diperoleh saat marginal utility barang X itu sama dengan harga barang X. Namun, jika terdapat dua jenis barang atau lebih, maka kepuasan maksimum itu terjadi ketika total utility mengonsumsi barang X sama dengan total utility mengonsumsi barang Y sama dengan total utility mengonsumsi barang Z dan seterusnya. Maka kepuasan maksimum ketika barangnya 2 atau lebih, kepuasan maksimum itu dapat diperoleh ketika
marginal utility barang X dibagi harga barang X sama dengan marginal utility barang Y dibagi dengan barang Y, dan seterusnya apabila barangnya lebih dari 2. Kita langsung masuk ke contoh data. Nah, ini ringkasan dari teori kardinal. Yang pertama, kegunaan dapat dihitung secara nominal dengan satuan util. Kegunaan atau manfaat atau kepuasan konsumen itu dapat dihitung secara nominal dan satuannya adalah util. Kemudian, keputusan mengonsumsi didasarkan perbandingan harga dengan manfaat yang diperoleh. Kemudian total utility merupakan kegunaan yang diperoleh dari konsumsi. Dan marginal utility adalah tambahan kegunaan karena ada tambahan konsumsi sebesar 1 unit. Total uang yang dikeluarkan adalah jumlah unit dikali dengan harga satuan. Dan yang kelima, kepuasan maksimum terjadi saat MU barang X sama dengan harga barang X. Nah, bisa kita lihat pada tabel di manakah letak total utility tertinggi atau kepuasan maksimum. Nah, kepuasan maksimumnya bisa kita amati di sana. Ternyata dia terletak ketika MU-nya antara 25 sama negatif 25. Pada teorinya, total utility maksimum itu terjadi ketika MU sama dengan 0. Ya, jadi total utility maksimum itu terjadi ketika MU sama dengan 0. Dalam grafik yang ada di bawah ini terdapat kesalahan. Harusnya ketika TU-nya di puncak itu MU-nya sama dengan 0. Nanti kita perbaiki. Nah, kita lanjut ke contoh. Ya, ini adalah contoh ilustrasi pola konsumsi Rudi dalam ribuan rupiah ketika dia ingin mengonsumsi baju. Ya, di situ ada harga baju yaitu P atau harga baju, jumlah baju yang dikonsumsi atau dilambangkan Q, uang yang harus dikeluarkan. Kemudian ada TU per unit, total utility per unit, di mana total utility per unit ini tidak ada rumusnya. Jadi dia given di soal, hanya ada di soal. Yang saya bilang tadi kelemahan teori kardinal. Kemudian yang bisa dihitung adalah MU atau marginal utility per unit. Cara menghitungnya bagaimana? MU ini cara menghitungnya adalah perubahan TU dibagi perubahan kuantitas. Nah, kenapa MU per unit yang pertama ada 50.000? Karena diasumsikan TU sebelum 50.000 adalah 0. Jadi rumusnya MU sama dengan 50.000 dikurangi 0 dibagi jumlah baju yang dikonsumsi 1 dikurangi sebelumnya belum mengonsumsi dikurangi 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi MU-nya 50.000 dibagi 1 sama dengan 50.000. Kemudian MU yang kedua 75.000 didapat dari mana? Didapat dari perubahan TU 125 dikurangi 50 dibagi perubahan kuantitas 2 dikurangi 1. Ketemulah 75.000 dibagi 1 sama dengan 75.000 dan seterusnya. Ketika data ini ditransfer dalam bentuk grafik, maka menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kurva yang betul. Jadi ketika TU-nya maksimum, MU-nya sama dengan 0. Untuk contoh soal, ini ada contoh soal ilustrasi bagaimana cara kita menggunakan teori kardinal. Jadi ada data tentang Ibu Preti yang suka mengonsumsi 2 jenis barang, katakanlah barang X dan Y dengan data utilitas sebagai berikut. Nah, berarti angka yang ada di tabel itu adalah total utility-nya. Kemudian diketahui harga barangnya.
harga barang X adalah $1, harga barang Y adalah $2, sedangkan pendapatan Ibu Preti $10. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah barang X dan Y yang harus dikonsumsi agar konsumen tersebut memperoleh kepuasan maksimum? Pertanyaan yang kedua, gambarkan kurva total utility dan marginal utility untuk barang X dan Y. Nah, cara menjawabnya sekarang. Cara menjawabnya yang pertama, kita buat dulu tabel untuk memudahkan ya. Di sini ada harga barang X, ada harga barang Y, ada jumlah unit yang dikonsumsi, ada total utility barang X, ada total utility barang Y, ada marginal utility barang X, yang mana kalian sudah tahu tadi cara menghitungnya ya, marginal utility. Kalau marginal utility-nya barang X, pastikan Anda tidak keliru menghitungnya. TU-nya harus TU-nya X yaitu 20 dan Q-nya harus Q-nya X yaitu 1. Nah, dalam hal ini Q-nya sama ya, karena pertambahannya semuanya konstan 1 unit. Kemudian ada marginal utility barang Y. Ingat, yang digunakan untuk menghitung MUY adalah TUY. Kemudian yang harus ditambahkan lagi adalah MUX dibagi PX dan MUY dibagi PY. Jadi marginal utility-nya X dibagi harganya X yaitu $1 dan marginal utility-nya Y dibagi harganya Y yaitu $2. Nah, pertanyaan yang pertama, kapankah diperoleh kepuasan maksimum? Ingat, syarat kepuasan maksimum adalah ketika MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Di sini ada 3 posisi kepuasan maksimum. Yang pertama, ketika MUX dibagi PX sama dengan 8 dan MUY dibagi PY sama dengan 8. Ini adalah posisi kepuasan maksimum yang pertama, di mana Bu Preti mengkonsumsi 2X dan 4Y. Titik kepuasan yang kedua adalah yang berwarna biru, sama-sama menghasilkan angka 6, di mana konsumsi X-nya adalah 4 dan konsumsi Y-nya adalah 5. Titik kepuasan maksimum yang ketiga terjadi ketika MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY sama dengan 3, yaitu ketika X dikonsumsi sebesar 7 unit dan Y dikonsumsi sebesar 6 unit. Nah, pertanyaannya adalah manakah kepuasan maksimum yang sesuai dengan budget dari Bu Preti atau income dari Bu Preti? Nah, kita harus hitung berdasarkan rumusnya tadi. I sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Kita bisa lihat setelah kita masukkan angkanya, ternyata yang balance, yang sesuai dengan pendapatan Bu Preti adalah titik kepuasan maksimum yang pertama, yaitu yang sejumlah 8 tadi, karena income-nya seimbang dengan pengeluarannya. Sedangkan untuk titik kepuasan maksimum yang kedua, yang 6 tadi, ternyata income Bu Preti tidak mencukupi pengeluarannya. Income-nya cuma $10, tapi pengeluarannya bisa kita lihat $14. Nah, untuk titik kepuasan maksimum yang ketiga juga sama, semakin tidak bisa dicapai oleh Bu Preti karena income-nya hanya 10 tapi pengeluarannya $19. Jadi kalau ditanya konsumen kapan dia mencapai kepuasan maksimum sesuai dengan anggaran yang tersedia, maka konsumen akan mencapai kepuasan maksimum saat mengonsumsi barang X sebesar 2 unit dan barang Y sebesar 4 unit karena sesuai dengan anggaran yang tersedia. Itu jawabannya. Sekarang kita masuk ke teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, di mana penganut teori ini berpendapat bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur
tapi hanya bisa dibandingkan. Bagaimana cara membandingkannya? Dengan lebih puas, kurang puas, atau paling puas. Nah, begitu. Pendekatan ini, menyebutkan bahwa tingkat kepuasan konsumen tidak dapat diukur, tapi hanya bisa dibandingkan. Ada beberapa asumsi. Jadi teori ordinal ini memiliki dua instrumen. Yang pertama adalah kurva indifference, yang kedua adalah budget line. Nah, yang pertama dulu kita pelajari kurva indifference. Ada asumsi-asumsinya dulu. Yang pertama adalah model utilitas secara ordinal. Kepuasan konsumen tidak dapat diukur dalam satuan apapun, tapi hanya bisa dibandingkan secara ordinal atau secara berurutan. Kemudian utilitas konsumen sama dengan fungsi dari barang X, Y, Z, dan seterusnya. Keseimbangan kepuasan konsumen, nah itu bisa dilihat dari marginal return substitutionnya X dan Y, di mana delta Y dibagi delta X sama dengan marginal utility-nya X dibagi marginal utility-nya Y. Dan maksimisasi kepuasan konsumen dibatasi oleh budget line atau garis anggaran. Nah, kurva indifference itu bentuknya seperti ini. Dengan sumbu Y adalah kuantitas barang Y dan sumbu X adalah kuantitas barang X. Titik A di situ adalah kombinasi konsumsi barang X dan barang Y. Jadi pada titik A, barang Y yang dikonsumsi sebesar Y1, barang X yang dikonsumsi adalah sebesar X1. Jadi ketika konsumen ada di titik A, berarti dia mengonsumsi barang Y sebesar Y1 dan barang X sebesar X1. Kombinasi barangnya itu. Kemudian kalau dia pindah ke titik B, maka dia mengonsumsi lebih sedikit Y menjadi Y2, tapi dia mengonsumsi lebih banyak X menjadi X2. Jadi kombinasi konsumsi barang yang berbeda tapi menghasilkan kepuasan yang sama. Oleh karena itu disebut dengan indifference curve. Beberapa karakteristik kurva indifference. Yang pertama, menunjukkan kepuasan yang sama di antara semua produk yang dikonsumsi. Kemudian preferensi kepuasan konsumen bertingkat secara konsisten. Semakin dia menjauhi titik 0, maka kepuasannya semakin tinggi. Dan kepuasan yang semakin tinggi itu dikarenakan semakin banyak barang yang dikonsumsi. Kemudian terakhir, kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan total. Kemudian, kurva indifference itu tidak bisa berpotongan. Karena kalau berpotongan seperti ini, nanti perbandingan K dan L tidak sama dengan perbandingan M dan N, di mana perbandingan K dan L itu L tingkat kepuasannya lebih tinggi. Tapi ketika turun berpotongan seperti itu, garis M itu kan harusnya kepuasannya sama dengan L. Tapi kalau berpotongan seperti ini, maka kepuasan N nano lebih tinggi daripada kepuasan M. Ya, jadi kurva indiferensi itu tidak mungkin berpotongan. Dia bisa berhimpitan tapi tidak mungkin berpotongan karena masing-masing kurva indiference itu memiliki tingkat kepuasan yang sama. Nah, yang betul adalah kurva indifference yang di sebelah kiri, di mana IC2 artinya kepuasannya akan lebih besar daripada IC1. Kenapa kok lebih besar? Karena barang yang dikonsumsi lebih banyak. Dari mana taunya barang yang dikonsumsi lebih banyak? Lihatlah titik B dan D. Titik B itu ada di IC1, di mana dia hanya bisa mengonsumsi Y2 dan X2. Tapi ketika kurva indifference bergeser ke kanan menjadi IC2, dia memang hanya mengonsumsi Y sebanyak 2, tapi X-nya bisa sebanyak 4. Jadi jumlah yang dikonsumsi lebih banyak, artinya lebih puas. Marginal rate of substitution menunjukkan jumlah barang Y
yang rela dikurangi disebabkan konsumen menambah jumlah barang X. Cara menghitungnya bagaimana? Perubahan Y dibagi perubahan X dan selalu ada tanda negatif di situ. Ini ada negatif 3, negatif 2. Ini adalah MRS-nya ya. Jadi misal negatif 3 itu diperoleh dari Y-nya, delta Y-nya adalah 6 dikurangi 9, jadi negatif 3. Delta X-nya adalah 2 dikurangi 1, sama dengan 1. Min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Dan seterusnya. Kemudian instrumen teori ordinal yang kedua adalah budget line atau garis anggaran, yaitu merupakan batasan kemampuan konsumen secara umum dengan satuan uang diperoleh dari PX atau harga barang X dikalikan kuantitas barang X dan PY atau harga barang Y dikalikan QY atau kuantitas barang Y, yang apabila konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, maka PX kali QX ditambah PY kali QY harus sama dengan money atau uangnya atau budgetnya. Kurva anggaran itu bisa bergeser. Dia akan geser ke kanan jika anggarannya naik. Kurva anggaran juga bisa berrotasi apabila ada harga barang yang berubah. Nah, contoh rotasi yang ada di sebelah kanan ini adalah rotasi yang disebabkan karena turunnya harga X. Karena harga X turun, maka budget line-nya itu berrotasi, yang bawah berrotasi ke kanan. Artinya harga barang X turun, dia bisa membeli lebih banyak dengan budget yang sama. Kalau misal harga barang X naik, maka yang bawah ini akan berrotasi juga, tapi rotasinya ke kiri. Artinya dengan budget yang sama dia hanya bisa membeli lebih sedikit gitu. Nah, keseimbangan konsumen dalam teori ordinal ini terjadi ketika kurva indifference bersinggungan dengan garis anggaran. Secara matematis bisa dilihat di rumus berikut. Namun akan lebih mudah ketika diamati dalam bentuk gambar. Nah, titik C ini adalah titik keseimbangan konsumen, yaitu ketika indifference curve itu bersinggungan dengan budget line. Maka dengan kombinasi konsumsi sebanyak itulah akan diperoleh kepuasan maksimum konsumen atau akan dicapai keseimbangan konsumen. Nah, mari kita pelajari. Pada titik A, kepuasan konsumen tidak maksimum. Kenapa? Karena budgetnya masih tersisa dan barang X dan barang Y yang dikonsumsi terlalu sedikit sehingga budget tersisa. Ingat, kepuasan maksimum tercapai ketika budgetnya habis untuk dikonsumsi. Kemudian kita masuk ke titik B. Titik B terletak pada budget line, artinya budgetnya habis, uangnya habis. Tapi dia bukan kepuasan maksimum. Kenapa? Karena dia ada di indifference curve 1, yang mana masih ada indifference curve 2 atau IC2 yang lebih tinggi dari IC1. Artinya, kepuasan maksimum pada titik B itu belum maksimum karena dia ada di IC1. Bisa juga kenapa titik B tidak maksimum? Karena perbandingan konsumsinya juga tidak balance. Dia mengkonsumsi Y lebih banyak daripada X-nya. Maka kepuasannya tidak maksimum. Oleh karena itu IC-nya ada di IC1. Nah, kepuasan maksimum ada di titik C, di mana IC-nya sudah naik ke IC2, artinya dia lebih puas dari IC1 dan budgetnya habis. Kemudian juga konsumsi Y dan X-nya itu balance, artinya tidak terlalu banyak Y dan tidak terlalu banyak X-nya. Kemudian
Apakah IC3 itu konsumen lebih puas? Iya. Titik D itu konsumen akan merasa lebih puas karena dia bisa mengonsumsi lebih banyak. Akan tetapi anggarannya tidak cukup untuk sampai ke titik D. Anggaran hanya cukup sampai ke IC2, bukan ke IC3. Maka kalau ada gambar seperti ini, di manakah letak kepuasan maksimum? Dia ada di titik C, yaitu titik persinggungan antara indifference curve dan budget line. Nah, untuk mempelajari tentang pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen, itu bisa dilihat di kurva income consumption atau ICC, income consumption curve. Itu hanya dengan cara menghubungkan titik-titik kepuasan konsumen menjadi satu garis, yaitu ICC. Apabila ingin melihat perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen, itu juga sama. Jadi kurva yang berotasi tadi, ya dia kan berubah harga kan karena dia berotasi karena harganya berubah. Nah, nanti titik-titik kepuasan konsumennya dihubungkan itu menjadi PCC, Price Consumption Curve. Sangat simple. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang teori perilaku konsumen. Mari kita simpulkan bahwa teori perilaku konsumen itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kardinal dan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Masing-masing pendekatan ini memiliki versinya sendiri-sendiri dalam menentukan kepuasan maksimum dari konsumen. Menurut pendekatan kardinal, kepuasan maksimum terjadi ketika MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Ini adalah kepuasan maksimum versi dari teori kardinal. Sedangkan menurut teori ordinal, kepuasan maksimum itu terjadi ketika kurva indifference curve itu bersinggungan dengan kurva budget line. Maka titik persinggungan itulah letak kepuasan maksimum dari konsumen. Kepuasan maksimum disebut juga dengan keseimbangan konsumen. Jadi kalian jangan bingung kalau ada istilah kepuasan maksimum dan ada juga istilah keseimbangan konsumen, ya sebenarnya sama. Kemudian titik pertemuan atau titik persinggungan antara indifference curve dan budget line apabila dihubungkan antara satu titik dengan titik lainnya itu bisa menjadi income consumption curve. Dan apabila terjadi perubahan harga salah satu barang kemudian titiknya juga dihubungkan, itu bisa menjadi price consumption curve gitu ya. Nah, begitu saja materi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan menambah pemahaman kalian tentang teori perilaku konsumen. Tentunya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini dan yang akan kita diskusikan minggu depan. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.